Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Berkat dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kita selalu bersuka cita karena Tuhan senantiasa ada dan memberkati hidup kita. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, mengerti kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menerimanya dan menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan menguasai kami dengan Roh-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan judul Proses Menjadi Serupa dengan Kristus. Proses menjadi serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, saya ulangi lagi, Galati 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen adalah murid Yesus. Wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Hidup kita harus mencerminkan Kristus sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan terbesar setiap orang percaya. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus diubah menjadi sama dengan citra dan gambar Yesus Kristus, Anak Allah. Itu berarti kita harus diubah ke dalam karakter Kristus. Memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada awal penciptaan manusia, pada waktu manusia diciptakan, awal penciptaan, Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Maka kemudian Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Jadi kata gambar ini kita mengacu pada kesamaan fisik, tetapi jadi maksud saya, jadi pada kata gambar ini itu sebenarnya tidak mengacu kepada kesamaan fisik, tetapi pada kesamaan karakter. Manusia akan memiliki sifatnya, yaitu sifat Tuhan, dan karakternya, yaitu karakter Tuhan, seperti terpancar pada anaknya Yesus Kristus, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dalam Kolose 1 ayat 15 dan ayat yang ke-19. Sebagai orang percaya kita harus diubah menjadi seperti gambar dan rupanya. Bagaimana kita berkata-kata dan berperilaku haruslah seperti Kristus. Pernahkah perkataan Yesus menyakiti orang lain? Pernahkah Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata kutuk terhadap orang yang membenci, menganiaya, bahkan menyalibkannya? Pernahkah Tuhan Yesus selalu dipenuhi oleh Pernahkah Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus itu selalu dipenuhi oleh kasih dan pengampunan. Juga kita menghadapi setiap persoalan dan keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu bersikap dan berpikir positif. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus harus menjadi teladan utama hidup kita.
menjadi serupa dengan Kristus juga berarti ada buah-buah yang kita hasilkan, yaitu buah-buah roh. Bisa kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Namun proses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu akan sangat menyakitkan bila kita terus memberontak. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sang panjunan dan kita adalah tanah liat. Kita harus siap dibentuk olehnya. Kita harus siap diproses olehnya supaya kita serupa dengannya. Tuhan akan terus membentuk dan memproses kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mengikis, menghancurkan karakter-karakter hidup kita yang tidak berkenan sampai kita menjadi sama dengan gambarannya. Siaplah untuk diproses Tuhan. Karena ketika kita diproses, kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, di dalam nama Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah proses itu terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Karena dengan proses ini menunjukkan bahwa Engkau sangat menyayangi kami, mencintai kami sebagai anak-anak-Mu yang dikasihi. Tuhan memberkati kehidupan kami pada hari ini dan menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.